Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih, kita kembali dalam pengajaran tentang teologi mistik. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hasrat yang begitu kuat karena ingin mengetahui hubungan yang intim dengan Tuhan, intimacy, artinya bagaimana seseorang memiliki hubungan yang intim. Jadi kekristenan yang sebenarnya, kekristenan yang sejati, kekristenan yang dapat dikatakan sesuai dengan standar Alkitab, bukan saja mencinta Tuhan, tapi juga bercinta dengan Tuhan. Kalau mencintai Tuhan itu sudah umum, wajar. Semua orang yang percaya, yang ditebus dengan darahnya, semua orang yang menerima pengampunan dosa, semua orang yang menerima grafirat salib Kristus harus mencintai Dia tanpa syarat. Tapi cinta itu adalah sebuah faktor yang ada dalam percintaan. Ketika Paulus berkata bahwa kita ini orang-orang tebusan yang sudah dipertunangkan dengan perawan, kita sebagai perawan suci untuk mempelai Kristus, kita berada dalam tahapan mencintai Tuhan. Namun mencintai Tuhan itu tidak berada di dalam dimensi pernikahan yang tidak hanya mencinta tapi bercinta dengan Tuhan. Mistikus sejati tentu saja menolak keterpisahan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Mistikus sejati adalah mempercayai bersatunya antara natural dan supranatural, antara yang ilahi dan insani. Tidak mungkin yang insani itu bisa menemukan yang ilahi karena entitasnya berbeda, karena pribadinya berbeda. Bagaimana yang insani menjumpai yang ilahi? Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang manusia ciptaan menjumpai penciptanya. Untuk itu agama itu berasal dari kata a, tidak gamma, kacau. Supaya hidup orang itu tidak kacau, maka mencari agama. Mencari sesuatu yang membuat tidak kacau, yakni agama. Agama pun tidak bisa menolong, karena agama hanya cara-cara manusia menemukan Allah. Sementara Allah tidak bisa ditemukan. Kalau orang mau menemukan Allah secara sempurna, itu bagaikan kecoa ingin main internet. Tidak mungkin bisa punya. Tetapi seorang mistikus sejati adalah orang yang mencari sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri Allah. Dan firman-Nya itu firman yang tersembunyi berabad-abad. Mistik, rahasia, diam berabad-abad. Sehingga firman itu diungkapkan secara gamblang, jelas, 100% nyata di dalam pribadi Yesus yang mengungkapkan firman itu sendiri. Dan rahasia firman itu nyata di dalam pribadi Yesus. Ucapan Yesus sama dengan tindakannya. Dan rahasia keilahian Allah yang sejati, rahasia Sang Khalik pencipta langit bumi, meminjam nama Allahnya Israel, Allahnya perjanjian lama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Elohim Yahweh itu. Allah yang nyata, berdurasi kekal, yang membumi, menolong Israel, menyelamatkan Israel, membawa Israel ke dalam perjalanan, membimbing Israel ke dalam perjalanan, memberikan tiang api, memberikan tiang awan, supaya Israel tetap berada di dalam pemeliharaan yang sempurna.
Israel tidak mungkin mengalami kegagalan selama Israel percaya kepada Tuhan. Namun seringkali Tuhan juga menghukum bangsa ini. Bangsa yang terus-menerus melawan Tuhan, tidak mempelajari hubungan yang rahasia dengan Tuhan. Maka Allah Sang Khalik Pencipta langit dan bumi itu sangat nyata, sangat real, sangat membumi ketika berada dalam wujudnya, pertolongannya, kasihnya kepada bangsa Israel. Dan saudara perlu tahu bahwa Allah perjanjian lama itu sama dengan Allah perjanjian baru. Hanya dalam perjanjian baru Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang menyatakan Bapa. Yesus adalah pribadi yang membawa semua orang percaya kepada Bapa. Karena Yesus memang diutus oleh Bapa. Bapa tidak mungkin turun sendiri, cawe-cawe, intervensi, mau berkolaborasi dengan manusia. Sang Khalik, Sang Pencipta tidak mungkin ikut ambil bagian di dalam penciptaannya ini dan bersahabat. Namun Yesus sendiri berkata tidak seorang pun bisa melihat saja tidak bisa, melihat Bapa nggak bisa. Bapa nggak baca itu Sang Khalik, Elohim. Tidak mungkin orang bisa menjangkau Allah. Maka Yesus sebagai entitas gambar Allah sama dengan kita, satu entitas manusia menjadi darah dan daging. Di dalam dia tersembunyi seluruh kepenuhan Allah, mistikos, sesuatu yang sangat rahasia di dalam diri Allah ada di dalam diri Yesus. Kalau melihat kasih Bapa, lihatlah kasih Yesus. Kalau melihat kemurkaan Allah, lihat kemurkaan Yesus. Kalau melihat kemurahan Allah, lihat kemurahan Yesus Kristus. Jadi Allah model yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah Sang Khalik langit dan bumi. Dan dia satu-satunya Allah, yakni Bapa kita. Dan tidak ada Allah lain selain Bapa di surga. Seorang mistikus ini adalah orang yang mempelajari hubungan keilahian hari demi hari untuk menjalin yang semakin mesra, semakin dekat, semakin lekat. Ada 3 dimensi dari mistik Yahudi. Dalam slide saya, di sana dikatakan kepada kita bahwa slide itu mengatakan di mana 3 dimensi dari mistik Yahudi. Yang pertama, the investigative. 2 eksperimental, yang ketiga praktikal. Aspek investigasi Kabbalah melibatkan pencarian realitas tersembunyi alam semesta untuk mengetahui rahasia tentang asal-usulnya dan organisasinya. Sebuah pencarian yang lebih esoteris daripada mistis. Dalam tradisi Yahudi ada 3 cara untuk memperoleh pengetahuan esoteris. Jadi saudara, yang pertama, untuk mempelajari bagaimana kita memiliki hubungan yang jelas, kita menemukan sebuah realitas yang tersembunyi. Kalau orang-orang Yahudi mempelajari realitas itu melalui alam semesta, mempelajari pengetahuan dan asal-usulnya. Karena alam semesta itu pun juga ciptaan Allah. Bahkan untuk menurut orang-orang animisme dan dinamisme, Allah itu bersemayam di ciptaan, di gunung-gunung, di batu-batu, di pohon-pohon. Jadi hasil karya Allah
merupakan kehadiran Allah secara tersembunyi. Bahkan kita juga mengetahui bahwa bumi akan penuh kemuliaan. Itu berarti cahaya bumi, aura bumi, dan segala isinya dengan pemandangan-pemandangan di situ akan menunjukkan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itu sungguh-sungguh dipelajari secara spiritual, bukan saja suasana mistisnya. Sebenarnya kalau kekristenan yang benar itu juga menemukan Tuhan secara esoteris, secara spiritual, secara rohani, secara surgawi, dimensinya dimensi roh, tidak lagi secara mistis. Tidak harus seseorang mengalami seperti merinding, seperti rasa-rasanya kok ada rasa ketakutan, tidak seperti itu. Jadi pencarian itu menemukan bahwa Tuhan itu sebuah rahasia yang luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat dalam slide selanjutnya, hal itu sangat penting kita pelajari, kita pahami, karena kebenaran itu mengatakan dengan menafsirkan teks-teks suci untuk mengungkap nistar. Nistar itu makna tersembunyi. Melalui transmisi lisan tradisi dari master kabalistik, melalui wahyu langsung yang mungkin mencakup kunjungan malaikat atau Elia, kerasukan roh, atau pengalaman suprarasional lainnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekristenan ini sebenarnya hidup bergantung dari teks-teks Alkitab. Ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, pasal-pasal yang dinyatakan dalam Alkitab, itu mengungkapkan sebuah rahasia tersembunyi. Anggap saja kita ambil dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada umumnya orang itu mengatakan bahwa kalau kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua keinginan, semua harapan, cita-cita, kebutuhan akan ditambahkan. Orang lebih mengutamakan bonusnya. Orang mengutamakan berkatnya di sana. Tapi dia tidak sadar bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa kita harus mencari? Karena pencarian itu menjadikan kita seperti apa yang kita cari. Kita terbentuk seperti apa yang kita cari. Kita terformat menjadi apa yang kita cari. Orang yang otaknya, pikirannya, hatinya, waktunya terus-menerus mengatakan dia mencari uang, maka dia akan beruang. Mengapa beruang? Karena dia adalah mencari uang. Sehingga di sana dikatakan bahwa ada makna yang tersembunyi. Kalau orang mencari cowok, mencari cewek, jadi playboy bukan? Kalau cewek pikirannya cowok menjadi playgirls. Nah, itu penting. Nah, ini dihilangin. Nah, hilangin ini. Bagaimana hal itu penting untuk kita pahami, kita mengerti. Sehingga harus disadari bahwa makna teks yang tersembunyi itu adalah penting untuk kita pahami, penting untuk kita pelajari.
makna yang tersembunyi. Yang minggu lalu kita belajar tentang Kejadian 12. Tetapi sekarang kita belajar Matius 6 ayat 33. Untuk mencari kerajaan Allah, Tuhan itu ingin membentuk kita menjadi seperti yang kita cari. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang kerajaan. Kita menjadi pangeran-pangeran. Kita menjadi ahli waris kerajaan. Kita menjadi anak raja, segala raja. Karena apa? Yang kita cari adalah kerajaan Allah. Dan bentuknya orang yang mencari kerajaan Allah itu modelnya kayak apa? Kalau melihat dari konteks ayat itu, maka ayat itu berbicara banyak tentang orang-orang Farisi di sana. Bagaimana orang-orang Farisi pada umumnya dia itu menggabungkan diri dengan Sanhedrin. Orang Saduki juga ada yang di Sanhedrin. Tetapi orang Farisi lebih dominan. Jadi kehidupan mereka terpecah, bagaimana mereka mencari kerajaan Allah, tapi juga mencari kerajaan dunia. Maka Yesus berkata model orang yang mencari kerajaan Allah itu tidak memiliki dua tuan. Sementara dua tuan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi menjadi kerajaan Allah dan juga kerajaan dunia dalam dunia politik. Itu sudah salah karena mereka terpecah menjadi dua. Dan kemudian mereka hidup begitu khawatir. Orang yang mencari kerajaan Allah tidak mungkin dan tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Saudara tahu orang-orang Yahudi termasuk orang-orang elit, orang-orang bonafit, orang-orang kaya. Jangan pikir orang-orang kaya tidak khawatir. Jangan pikir orang-orang kaya tidak gelisah. Justru orang kaya kegelisahannya lebih dominan. Orang kaya kegelisahannya lebih besar daripada orang-orang miskin. Seandainya ada saham yang turun drastis, orang-orang kaya begitu gejolak kegelisahannya. Bahkan ada di antara mereka yang bunuh diri. Tetapi orang miskin tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Dia tidak punya saham di dalamnya. Maka orang-orang yang model mencari kerajaan adalah orang yang tidak dominan kekhawatiran, ketakutan menyelimuti tubuhnya. Menyelimuti hidupnya lebih tepatnya. Hal ini rahasia. Seorang mistikos ini, seorang orang yang mempelajari rahasia-rahasia kebenaran, dia mengambil intinya, dia mengambil kebenaran yang merupakan sebuah inti daripada ayat itu sendiri. Saya memberi contoh satu kepada saudara. Ketika Yesus berkata, apabila kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Yesus tidak sedang berkata-kata secara verbal, secara baku. Yesus tidak mengatakan hal ini secara letterlek. Ini adalah bahasa kiasan. Bagaimana bisa dipahami kalau Yesus mengatakan iman sebesar biji sawi benar-benar dapat memindahkan gunung. Walaupun pernah terjadi peristiwa itu di Bukit Mukatam, di Simon Tener, gereja Simon Tener di Mesir. Tetapi itu masalah lain yang akan kita pelajari nanti. Tetapi ketika Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung, mayoritas para hamba Tuhan iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan masalah, persoalan, penyakit, ketidakmampuan, beban, persoalan. Tidak salah, memang bisa begitu juga, tapi itu kurang tepat. Iman sebesar biji sesawi itu adalah
Iman yang memindahkan gunung-gunung yang mana? Itu Yesus berada, kemungkinan besar ada dua tafsiran yang kita juga tidak bisa memastikan. Yang pertama dia berbicara di Hermon maksud saya, Hermon. Yang kedua Gunung Tabor. Itu di antara orang-orang yang menjadi guide juga tidak bisa menentukan guide tur Israel. Saudara tahu, gunung itulah yang menghalangi mata seseorang direct ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi merasa bahwa kalau dia hidup benar, hidup sesuai dengan firman, matanya, jiwanya, tubuhnya direct dengan Yerusalem sebagai kota suci. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di tepi sungai di Babel, mereka menyanyi, mereka begitu sedih. Yerusalem, jika aku tidak mengingat engkau, biarlah kering tulang-tulangku. Ya. Tulang tanganku biar kering. Saudaraku yang kekasih, sebuah harapan besar supaya orang bisa melihat Yerusalem. Harus diakui, Yunus di perut ikan dalam dunia kematian, dia ingin melihat, apakah aku bisa melihat kota kudus-Mu Tuhan. Kota kudus adalah kota yang benar-benar membuat seseorang bisa memahami hubungannya dengan Tuhan. Dan iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang bisa memindahkan segala sesuatu yang menghalangi seseorang berhubungan direct dengan Tuhan, direct dengan Yerusalem, di mana bait suci, bait Allah ada. Kalau Israel, dia gunung itu harus dipindah, semua yang menghalangi mata, menghalangi jiwa, menghalangi tubuh untuk melihat Yerusalem perlu dibuang, perlu disingkirkan. Orang percaya juga begitu, harus berani membuang segala sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Entah itu hobi-hobi, entah itu keinginan duniawi, entah itu hal-hal yang merusak hubungan dengan Tuhan, harus dibuang. Supaya apa? Supaya seseorang memiliki hubungan yang jelas dengan Tuhan, direct dengan Tuhan. Tidak lagi melalui perantara, tidak lagi melalui orang yang ketiga. Dan kebenaran ini penting, kebenarannya harus kita pahami. Kita lihat slide selanjutnya dalam 2 menit. Itu penting untuk kita lihat. Slide ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami sebuah kebenaran penting yang Alkitab katakan. Tadi dikatakan melalui wahyu langsung mungkin mencakup kunjungan malaikat Elia. Ini supranatural, ini sebuah karunia, kerasukan roh kalau dalam mistik Yahudi. Kalau kita kepenuhan dari Roh Kudus. Kita harus penuh dari Roh Kudus. Kita harus penuh dengan kuasa Allah. Dimensi pengalaman Kabbalah melibatkan pencarian aktual untuk pengalaman fisik, perjumpaan langsung intuitif tanpa perantara dengan Tuhan yang dekat tetapi tersembunyi. Seperti ditulis oleh Abraham Yusua Heskel, para mistikus yang mengatakan bahwa ingin mencicipi gandum utuh dari roh sebelum digiling oleh batu kilangan akal. Oke, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita akui bahwa kebenaran ini penting. Ketika kita melihat sebuah kebenaran yang pasti bahwa kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Entah itu mimpi, entah itu perjumpaan dengan makhluk-makhluk supranatural, entah itu malaikat, entah itu Tuhan sendiri.
Mungkin tidak secara physically, karena Yesus sudah mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tetapi memang harus dipahami, pengalaman itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan mencicipi sebuah kebenaran yang utuh sebelum makanan itu disajikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.